ini apa namanya kayaknya serem banget ya jemput paksa ya. Misalnya polisi mengintimidasi ataupun apa menakut-nakutin nih. Eh, Lebih ke ini. Jadi posisinya itu mengantarkan surat untuk penetapan tersangka beserta SPDP dan pemanggilan untuk dimintain keterangannya. Nah, momennya itu emang pas bisa pagi itu dan Lisanya juga bisa. Dan di situ kita berkomunikasi, Lisa maupun dari penyidik, dia bilang Lisa berangkat ke Bandung untuk dimintain keterangannya. Dia bilang abang bisa nyusul, kebetulan karena saya baru bangun itu jam 11. Saya bilang oke, saya nyusul ke Bandung. Akhirnya saya ikut ke Bandung gitu. Dan tidak ada paksaan ya bang, bahasa paksa ini kan seakan-akan seolah-olah dijemput paksa. Wah, nggak ada paksaan. Semuanya juga apa namanya kooperatif kok. Jadi dari penyidik cyber Bandung datang dengan baik-baik juga. Terus menunjukkan surat penetapan tersangka SPDP ya, bahwa untuk dimintain keterangan selanjutnya karena mangkir pas tanggal 28. Jadi emang pada tanggal 28 itu seharusnya kami hadir. Karena kan sebelumnya itu tanggal 18 kami hadir mau dikonfrontir, ternyata ex manajernya itu tidak hadir. Tanggal 28 yang seharusnya hari Sabtu itu kami hadir tidak hadir karena Lisa posisinya sedang sakit waktu itu. Jadi sedang sakit. Saya konfirmasi ke penyidik, cuman kita tidak memberikan alasan yang tepat. Jadi akhirnya penyidik dari Cyber Bandung lah yang mengantar surat langsung untuk penetapan tersangka tersebut. Jadi nggak ada unsur paksa sampai apa namanya dipaksa digeret itu ya, beritanya terlalu serem lah. Jadi kan terkesan kayaknya polisi ini nakut-nakutin ini masyarakat Indonesia ini gitu loh. Jadi lebih untuk dimintain keterangan untuk sebagai penetapan tersangka. 18-28 Ya. 28 ini kan nggak bisa dirubah sampai pada akhirnya ya udah memang apakah memang tidak ada panggilan ketiga sampai pada akhirnya Sebenarnya sudah, jadi sudah dikirim panggilannya melalui saya, cuman karena emang tanggal 28 tersebut nggak bisa. Jadi dibilang nanti selanjutnya bang kami akan antarin surat pemanggilannya. Kebetulan pas kemarin langsung dianterin serta penetapan tersangkanya gitu. Jadi akhirnya konfirmasi, bang bisa datang nggak? Saya bilang oke, kalau emang mau jalan duluan jalan. Akhirnya Lisa sama penyidik dari Cyber Bandung berangkat ke sana sama suaminya juga. Baru saya nyusul dengan sendiri gitu. Jadi dia ditemanin suaminya dulu karena pagi-pagi posisinya saya baru bangun jam 11 gitu. Saya lihat tuh jam 10 tuh udah ada telepon dari penyidik Bandung juga. Terus Lisa juga untuk konfirmasi bisa hadir nggak bang? Saya bilang hadir aja, dijalankan aja untuk pemeriksaan hari ini gitu loh. Nah, kemarin pemeriksaan kemarin. Berapa lama diperiksa bang total? Saya sampai itu jam 3 sore. Jadi dimulai itu sekitar jam 4 sampai jam 5 subuh. Karena pemeriksaan penetapan tersangka awal itu baru keduanya dikonfrontir antara ex manajernya dengan Lisa gitu. mungkin banyak yang kecewa pak kan udah tersangka udah dipanggil paksa tiba-tiba hari ini CPS pulang. Kecewanya di apa? Saya juga bingung kecewanya di mana? Ya kan toh juga di sini Lisa kooperatif kok menjalanin dari awal pemeriksaan ini. Adapun misalnya mangkirnya itu ya cuman pas hari kemarin aja gitu. Jadi ada beberapa emang mangkir. Kan setiap kita misalnya berhalangan hadir kan harus menjadi alasan yang tepat dengan bukti-bukti yang ada nih. Emang secara lisan kita sampaikan tidak, emang itu salah, tidak sesuai prosedural gitu, yang nggak masuk akal gitu. Hanya itu saja. Jadi ya sebahaya apa dia harus dipaksakan dengan dia harus ditahan, atau toh juga kan dia kooperatif kok, ya kan. Terus dia juga tidak pernah membahas lagi dengan hal-hal yang keburukan dia menata untuk yang lebih baik sekarang. Jadi dan dia juga mengikuti proses-proses yang berjalan gitu. Jadi ya buat apa gitu, kecewanya di mana gitu. Kalau dalam konfliknya sendiri itu kan ada si manajer, ada si yang laki-lakinya itu. Enggak, jadi kemarin itu baru cuman ex manajernya sama Lisa Mariana. Jadi pemeran lakinya itu masih menyusul, belum. Ya karena waktunya mungkin ya kan
kemarin aja sampai dari jam 4 lah, jam 4 sore itu sampai jam 5 subuh. Ya kan, apalagi kalau ini di hari 3 malam kali. Ini kalau UU pornografi di sini kan banyak yang bilang kan 9 tahun tersangka UU pornografi ancamannya 9 tahun. Harusnya kan langsung ditahan, tapi ini bisa pulang. Mungkin secara hukum atau sebagai lawyer Indonesia apa sih alasan pada akhirnya ya memang Karena gini, semua bukti-bukti ataupun keterangan dari beberapa saksi, ya kan, itu masih perlu diuji. Meskipun sudah ditetapkan tersangka, ini kan masih ada pengembangan lagi. Bicara undang-undang ITE kan yang mentransmisikan ya. Kan awal permulaan masalah pornografi ini kan yang ditemukan dari website luar negeri nih yang berbayar tersebut. Nah itu mungkin polisi masih mengembangkan siapa yang mentransmisikan awal gitu. Kalau misalnya permasalahan Lisa di video tersebut, dia kan tidak pernah nggak kooperatif bahwa dibilang itu bukan dia. Dia mengakui ya bahwa itu dia yang ada di video tersebut gitu. Dan dia juga bilang bahwa dia dalam keadaan tidak sadar. Itu dari keterangan Lisa sendiri. Ya, saya rasa polisi lebih profesional untuk bagaimana menangani perkara tersebut. Makanya kita tidak mau intervensi. Ya ini kebijakan dari mereka juga gitu. Dan kita berterima kasih juga bahwa polisi bisa lebih jeli untuk masalah perkara ini. itu pertimbangannya apa Pak? Supaya Sampai dipulangkan. bisa dibolehkan. Masih perlunya dimintain keterangan dari beberapa saksi. Terus ya tidak akan menghilangkan barang bukti karena kita kooperatif, kayak barang bukti yang diminta semua diserahkan. Terus ya tidak akan melakukan perbuatannya itu lagi, ya kan, yang perbuatan sama nih masalah video porno, dan akan kooperatif ke depannya. Dan Lisa sendiri kan dia tulang punggung juga dan punya keluarga, dan itulah bahan pertimbangannya. Makanya kita juga sangat berterima kasih kepada Polda Cyber Bandung karena masih bisa mempertimbangkan untuk asas praduga tak bersalahnya Lisa gitu untuk permasalahan video tersebut. Dan dia selalu kooperatif dan dia tidak ada menutupin sedikit pun dalam hal dimintain keterangan dalam perkara pornografi tersebut. Tidak akan mungkin kabur ke luar negeri ya Bang ya? Ada Cuseeng mungkin kali ya. Luar negeri sih nggak ada lah. Seorang kan saya bilang Lisa Mariana sebahaya apa? Ke luar negeri ke Cuseeng mungkin. Tapi tetap dibilang kooperatif ya Bang, walaupun 2 pemanggilan tidak hadir. Satu, jadi itu mungkin ada kekeliruan bahwa 1 kali yang mangkir kita tidak hadir gitu. Makanya kan kalau di media kan agak serem ya kan, jemput paksa ya kan, di inilah apa, kan tidak seseram itu kok polisi Indonesia kok. Semua kooperatif dengan baik sesuai prosedural yang ada dan berjalan dengan baik. Bang, ini kan sudah tersangka dan tidak ditahan. Kedepannya ada wajib lapor nggak? Nggak ada. Kita tinggal menunggu nanti akan dimintain keterangan selanjutnya. Kan mungkin nanti kan masih ada yang perlu diperiksa mungkin kan dalam hal perkara ini. Jadi kita tinggal menunggu nanti berita selanjutnya. Jadi nggak ada wajib lapor atau apa, yang jelas lebih kooperatif ke depan. Jadi kalau pada saat emang ada pemanggilan atau apa lebih harus bisa tepat hadir seperti itu. Bang, tapi awal penjemputan itu dia bisa ada kontak abang kan? Situasi psikologi psikisnya berapa? Adakah sebelum ketakutan, kekhawatiran segala macam? Karena kan sempat nulis di IG-nya ya Bang gitu bahwa endorse untuk sementara. Oh iya. Secara manusiawi pasti kaget lah gitu kan, karena posisinya biasanya kan konfirmasi ke saya. Karena pada saat itu terlalu pagi ya, jam 8 gitu. Karena saya bangun kalau malamnya ada giat pasti agak siang. Dia panik, tapi terakhir begitu saya bangun saya balas ya udah berangkat aja, nggak ada masalah gitu. Nah kenapa dia bilang untuk endorse dia ini? Karena dia mau fokus untuk dimintain keterangan dalam hal perkara ini. Jadi dia nggak mau keganggu dulu dengan pekerjaan dia. Makanya dia bikin status itu gitu. Sepanjang pemeriksaan di kompetensi segala macam itu seperti apa, ada kekuatan atau di masalah ya sudah ada abang yang menemani jadi agak tenang gitu. Yang kalau dari mulai pemeriksaan merasa nyaman kok. Jadi dari pihak Polda Cyber juga ya sesuai prosedural berjalan. Ya saatnya break Lisa misalnya mau makan atau apapun ya terpenuhi semua, dan merasa nyaman, tidak ada penekanan ataupun intimidasi apapun dari Polda Jabar. Oke, pada akhirnya dikatakan boleh
pulang. Seperti apa bang euforianya atau happy-nya Lisa sendiri bang yang disampaikan atau abang lihat? Apa tuh yang pas? Ya karena sudah selesai. Jadi pada saat sudah selesai pemeriksaan jam 5 subuh tersebut, sebenarnya selesai itu kan jam 5. Cuman karena kita tanggung pulangnya gelap-gelap, ya udah kita kira nunggu pagi nih jam 7 pagi baru pulang. Di situ dibilang, "Oh Bang, udah selesai penyidikannya, dimintain keterangannya, sudah bisa pulang, tinggal menandatangani berkas-berkas." Happy ya? Ya senang karena kan sudah cukup lelah juga gitu, nggak usah Lisa saya juga kan cukup lelah juga dari jam 4 sore sampai jam 5 subuh ya kan gitu. Karena kan sempat break kita istirahat dulu tidur gitu kan. Oke, berarti intinya next selanjutnya hanya akan nanti pemeriksaan dulu aja bang? Ya, jadi selanjutnya kita tunggu konfirmasi dari Polda Cyber Bandung sendiri gitu. Nanti akan ada pemanggilan seperti apa lagi karena kan mungkin Polda masih mengembangkan untuk perkara ini gitu. Masih menguji semua dari hal keterangan dari ex manajernya ini, terus Lisa sendiri beserta bukti-bukti yang diberikan nih dari ex manajernya maupun Lisa sendiri. Jadi itulah masih perlu diuji, masih perlu dikembangkan arahnya nih kemana, siapa yang mendapat keuntungan, siapa yang mentransmisikan untuk masalah video porno tersebut ini gitu. Tapi dari pihak abang sendiri ada sempat mencari tahu gak bang atau berpikir siapa ya yang masukin ke situs luar negeri dan siapa yang menurut dan siapa yang menyebarkan? Ya kalau di ini apa namanya yang pelapornya sih masyarakat, dibilangnya kan masyarakat yang mana. Jadi ya kita mengikutin aja lah peraturannya. Sepuas dari mana, sepuas apa. Ya kita terima kasihnya ya bahwa di sini kan kepolisian Polda Cyber Bandung kan tidak menangani perkara ini untuk menyenangkan seseorang kan. Lebih profesional melihat seperti apa duduk perkara ini gitu. Jadi masih menghargai asas praduga bersalahnya Lisa sendiri. Gitu. Berarti hari ini pembuktian bahwa Lisa bukan orangnya tidak kooperatif ya sangat. Ya, jadi yang jelas Lisa sendiri kan selalu kooperatif. Adapun misalnya dia kadang mangkir tuh bukan mangkir, emang momennya dia kan dia mulai dari bariatrik, terus suntik sana suntik sini, jadi ada aja mungkin pas momen pemanggilan kurang sehat atau gimana itu hal yang wajar sih saya rasa gitu. Jadi tapi kalau misalnya dia tidak kooperatif, tidak mengakui ini enggak. Selama dari mulai awal sampai sekarang dia memberi keterangan dengan lugas dengan tegas kok gitu. Itu aja sih. Oke? Oke. Oke. Ya. Bagian